kayaknya di kala Michael Sturrock baru lahir ya, baru ketemu Michael Sturrock. Coba Kak Emil masih kenal Betharia Sonata nggak? Masih. Semoga masih. Emil, generasi milenial kita dari mana? Emil, boleh dijelaskan dulu dong? Siap, saya agak gugup. Jauh nih. Selamat pagi semua, saya Emilio dari Atambua, kota perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Siap bos. Mungkin gugupnya karena jauh ya. Ya. Tapi udah tiba mulai hari apa? Baru tadi pagi atau sejak kapan nih? Sampainya kemarin. Sampai kemarin Ya. gitu ya. Bagaimana Emil merasa memiliki budaya di daerahnya nggak sih? Sebagai seorang pemuda, harapan? Sebagai seorang pemuda, kalau dulu belum terlalu, tapi kalau yang sekarang sangat memiliki. Dulu itu kapan? Dulu itu waktu zaman masih SMP, SD, karena kita di sana tiap hari itu tontonan kita itu selalu sinetron, terus dan yang lain-lain. Jadi Zoom itu ya. Jadi dari anak-anak muda terus sama anak-anak yang kecil memang merasa lebih keren kalau kayak Jakarta gitu. Buat lo. Terus semakin lama tiap orang pasti punya kerinduan akan daerah asalnya masing-masing. Jadi pelan-pelan belajar lagi, misalnya bahasa daerah dan bahasa lain. Kalau saya bahasa daerahnya mungkin lebih ngerti bahasa Jawa daripada bahasa banyak orang Jawa. Ya, Gurunya orang Jawa di sana. Karena dulu di sini agak 9 tahun saya kuliah. Kuliahnya di Surabaya, dan di Surabaya tuh dosennya ngajar pakai bahasa Jawa. Jadi mau nggak mau saya harus belajar bahasa Jawa. Nah tadi tuh kerinduan akan budaya Ya. sendiri gitu, budaya asal itu tuh menyebabkan Emil tergerak untuk belajar sedikit demi sedikit apa yang dimiliki oleh atau yang diwariskan oleh leluhur Emil gitu. Ya. Boleh diceritakan nggak sih kita kira-kira yang paling waktu itu belajar itu tuh ke siapa, terus kemudian bagaimana caranya belajarnya, atau apa yang menjadi titik balik Emil untuk akhirnya oke, saya harus bergerak berkontribusi. Jadi yang pertama semuanya itu muncul dari rasa iri ya. Maksudnya saya iri waktu datang ke Jawa, saya iri dengan anak-anak mereka dari masih kecil sudah ada pelajaran sastranya, bahasa daerah, terus peninggalan-peninggalannya, terus sama yang lain-lainnya juga kayak sejarahnya jelas banget. Karena kita di sana di daratan NTT khususnya Timor itu budayanya lisan. Jadi sejarah yang tertulis itu tidak ada, semuanya disampaikan melalui lisan. Jadi dari situ saya punya kerinduan sendiri untuk cari tahu dan yang lain-lain. Terus kita bertemu sama beberapa orang yang memang cocok, tapi kita belum bersatu, belum dapat pemantiknya. Nah, awal 2 tahun yang lalu itu ada dapat undangan dari teman-teman dari kementerian, itu jadi pemantik yang besar sekali buat kita. Saya masih ingat ada Mbak Anti, Mbak Amalia, Mas Coba Mbak Anti mana? Lagi nge-record. Mas Dede juga datang, terus Mbak Leni, Mbak Ade, Mbak Yasmina yang nggak ada, terus Nggak, ada udah. lagi tahun berikutnya Mbak Siska. Oh ya, ada juga Mas Gito. Milenial juga itu Ya. sebenarnya. Ya, milenial. 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi banyak sekali dari situ kita mulai bersatu, karena menurut kita sebagai masyarakat di sana, jalan dari platform Indonesia ini sangat bagus, sangat cocok gitu. Karena Cocoknya apa? Cocoknya karena kalau saya sih yang paling kena itu 2, gotong royong sama kemesraan. Mesra nggak sih akhirnya? Akhirnya mesra banget. Coba berapa orang yang mesra sama Emil? Yang paling mesra itu kalau dari kita itu Mbak Anti. Maksudnya dengan teman-teman sekarang, Kacau. teman-teman penggerak budaya. Ya,
Yang paling mesra itu Mbak Anti, karena Mbak Anti itu sabar banget. Oh, Iya. jadi kunci kemesraan adalah Kacau. kesabaran. Belajar dari Emil. Kacau. Nah, enggak, ini teman-teman selain Emil gitu ya, terus saya apa namanya yang ikut bergerak, yang ikut terpantik gitu ya. Waktu itu wujudnya seperti apa? Langsung bergerak ikut. Jadi yang pertama itu agak susah karena di dalam Fohorai, kita Fohorai itu yang paling muda saya. Paling muda? Ya. Usianya waktu itu berapa? Usianya waktu itu 25. Oh, 25. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya sudah menikah semuanya. Hah? Terus jadinya di situ ada kemesraan yang terjadi seperti apa ya? Kemesraan yang terjadi sebagai anak muda, semua tugas kenanya di yang paling muda. Makanya gotong royong tadi. Iya. Oh, gotong royong maksudnya gitu, mereka bagi tugas kamu yang kerja. Jadi semua tugas untuk masalah teknis dan yang lain-lain kenanya di paling muda karena emang kebetulan mungkin yang lainnya gaptek. Oh. Dan juga apa, kita kan di semakin Indonesia kan semakin di pelosok, informasinya semakin sedikit. Emil yang sudah belajar Ya, ke tempat dan lain, yang mendapatkan lain. keahlian, Ya, kemudian ikut ke sana. tapi teman-teman yang lain itu semuanya hebat, Ya. khususnya di kurasi. Di kurasi. Ya, itu semuanya hebat. Jadi semuanya. Emil mengerjakan kerjaan yang orang-orang itu tidak bisa kerjakan, tetapi Emil juga mendapatkan pembelajaran dari mereka. Pokoknya tentang yang kurasi. dunia yang gaul-gaul gitu. Jadi secara nggak langsung sebagai pemuda, Emil tergerak karena kerinduan, kemudian juga menjadi lebih mantap karena tadi diberikan diberikan masukan, diberikan kepercayaan oleh yang senior, tidak terlalu berjarak gitu ya untuk melakukan sebuah kegiatan bersama, dan itu yang membantu Emil menjadi sampai sekarang mantap untuk ngurusin tahun kedua platform Indonesia di Festival Fohorai. Boleh diceritakan nggak Festival Fohorai itu tentang seperti apa sih? Ini kan mumpung ada orang-orang yang belum tahu nih Festival Fohorai itu seperti apa. Jadi Festival Fohorai itu merupakan suatu festival yang ada di Kabupaten Belu, Kota Tambuan. Kenapa kita angkat tentang Festival Fohorai? Jadi Fohorai itu kita ambil dari filosofi orang Timor yang paling dasar. Fo artinya gunung, Rai artinya tanah. Nah, latar belakangnya adalah orang Timur waktu pada zaman dulu rumah adat itu dibangunnya semuanya di atas gunung karena Di atas gunung. Ya, mungkin karena dulu masyarakatnya masih sedikit atau mengurangi resiko dari binatang sama yang lain-lain. Jadi pembangunannya mereka itu rumahnya selalu di atas gunung. Jadi kita ambil filosofi itu untuk sebagai dasar kita untuk jadi nama Festival Fohorai. Untuk dari festivalnya sendiri itu sebenarnya semuanya itu sudah ada dari dulu. Jadi ritual-ritual yang ada itu sudah ada dari dulu. Terus tarian sama yang lain-lainnya. Cuman memang karena belum di packing secara rapi. Packaging, kemasannya belum rapi. Jadi masih yang ini desa ini menyelenggarakan, nanti desa sana menyelenggarakan, terus kayak ya mungkin ada undangan antar desa dan lain sebagainya, tapi belum bisa diperkuat gitu untuk di sebuah narasi tadi misalkan disebut ada namanya loh Festival Fohorai gitu kan, ada logonya loh gitu ya, terus ada videonya yang bisa kita lihat ini buatan Emil ya? Iya. Kita beri aplaus dong videonya. Emil belajar melakukan packaging tadi itu ke siapa sih? Awalnya kuliah multimedia. Oh, memang jurusannya. Ya. Terus waktu di Fohorai dapat banyak masukan, dapat banyak bantuan, banyak banget dari Mbak Amalia, Mbak Leni, Mbak Anti, Mbak Siska, terus Mas Tito juga, itu yang di KM, kebetulan kakak. Kebetulan saya yang pegang direktur kerjasama dan komunikasi. Masih muda, umur 25 udah jadi direktur. Sama kayak Mas Menteri ya. Sebenarnya. Terus gimana? Apa yang langsung dipraktekkan? Pelajaran paling utama atau yang paling penting terus kemudian bisa langsung dieksekusi atau dipraktikkan apa sih? Jadi pelajaran yang paling penting itu yang
pertama kekurangan kita itu kita belum tahu bagaimana caranya untuk seperti melakukan kegiatan yang bagusnya itu seperti apa, terus pembagian tugasnya dan Jadi selama ini itu belum diketahui, terus kemudian baru ya, pelajari. jadi mungkin sudah ada kegiatan tapi belum rapi, maksudnya masalah teknisnya bagaimana biar kegiatan tersebut itu bisa rapi, terus bisa untuk memajukan juga kebudayaan, bisa juga untuk dilanjutkan. Misalkan kayak apa pembagian tugas gitu, Ya. Emil dibantu berapa orang sih dalam melaksanakan ini apa kegiatan komunikasi dan kerjasamanya? Tahun pertama saya sendiri, tapi tahun kedua puji Tuhan itu banyak sekali anak-anak. Luar biasa teman-teman. Ini kita kasih aplaus nih. Tahun 2018 mengerjakan sendiri. Itu bikin video, terus kemudian edit, terus kemudian publikasi di apa Facebook, media sosial ya. Terus apa lagi kegiatan komunikasi yang dilakukan tahun 2018 nih, misalkan? Terus kerjasama juga dilakukan Emil. ya, kerjasama juga Biasa. kita bareng-bareng, bukan dilakukan saya sendiri, kebetulan kerjasama komunikasi waktu itu sendiri, tapi masih didampingi sama orang-orang yang lain, teman-teman yang lain. Baik dari dinas maupun juga Ya. dari senior-senior di setiap budayanya juga ya. Dan senang nggak sih Mil? Kita coba kalau mau dibilang 2 tahun ini tuh capek pasti ya sepertinya. Tapi senang nggak sih? Kalau seneng rasanya lebih ke terharu, Oh, karena terharu ya. sebagai masyarakat Indonesia khususnya di wilayah yang paling ujung Daerah perbatasan. daerah perbatasan, kita dengan kegiatan ini kita lebih diperhatikan. Itu yang pertama, kita lebih diperhatikan, terus bisa kenal sama orang-orang hebat, bisa belajar, karena menurut saya mau bertemu sama teman-teman yang lain seperti yang tadi saya sebutkan tuh, kalau saya tinggal di sini mungkin susah. Betul. Ya, karena memang rata-rata orangnya penting semua dan maksudnya bisa komunikasi sama mereka, bisa belajar langsung sama mereka, itu merupakan suatu hal yang keren sekali. Jadi Emil selama 2 tahun membantu penyelenggaraan Festival Wawarai merasa ada peningkatan kapasitas Ya. gitu ya, dan juga jejaringnya bertambah. Ya, Itu benar ya? Ya. Benar ya? Bukan kata moderator ya? bukan. Jadi sahih gitu ya, seperti itu. Yang saya dengar Emil juga di tahun kedua, tahun 2019 dibantu oleh junior atau lebih senior sebenarnya dari Emil secara umur. Secara beberapa umur, ya? banyak yang masuk, rata-rata memang sama. Seusia. Rata-rata memang Berarti seusia. Emil bisa mendapatkan downline gitu ya. Ya. Teman-teman lain akhirnya dipengaruhi, yuk masuk bantuin kita di Wawarai gitu. Ya. Ada yang diajak nggak sih ke sini? Nah, kebetulan sebelum kita kesini, kita dari Fora itu kita belajar yang ada cabangnya juga. Jadi dari Fora tumbuhlah ini komunitas Fora juga, tapi yang penggiat film juga, yang penggiat video Jadi juga. tumbuh ya. Ya, Ini festival itu sebagai pemantik lah Ya, ya. sebagai Ternyata pemantik. ada yang kepingin bikin film, ayo gabung gitu. Ya, kita Ada yang musik gitu ya, ayo gitu ya. film tentang budaya, dan kita ini mau belajar untuk ini bikin film dan festival film. Nah, sebelumnya kita ada berdua datang ke sini, ada saya dan Ito, kita belajar di JAV kemarin. Itu dong di Jav dari Ya. Jogja ya berarti Ya. kemarin. Nah. Itu ini yang bantu Emil di tahun kedua. Ya, Boleh ya saya ngobrol-ngobrol sama Ito ya? siap. Tolong dong. Halo Ito, boleh dikenalkan nama lengkapnya siapa? Halo. Kesini. Nama saya Ito. Itu siapa? Oh, Ito Rahat. Itu. Itu di tahun 2019 kamu waktu itu dengan sukarela atau dipaksa sih sebenarnya sama Emil untuk ikutan bantuin dia? Yang pertama sukarela. Sukarela, benar? Iya benar. Hari ini hari sukarelawan loh. Kita berikan aplaus untuk Ito karena telah sukarela memajukan kebudayaan di daerahnya. Terus apa yang kamu dapatkan selama ngerjain Wawarai di tahun 2019? Yang dapatkan banyak sih. Apa? Yang pertama sama seperti Emil, lebih banyak saya lama tinggal di luar, terus tidak peduli gitu
soal budaya. Tapi ada kerinduan bagaimana saya harus kembali ke rumah dan mengelola apa yang ada di rumah. Saat kerinduan itu saya bingung mau belajar di mana, bingung cari-cari tahu info. Muncullah Fohorai yang tahun pertama. Betul. Saya lihat waktu itu masih jadi penonton lah. Jadi penonton dulu ya tahun pertama. Tahun pertama jadi penonton. Di akhir tahun waktu itu ada apa yang studi soal Ligurai. Oh, studi tentang tari Ligurai. Tari Ligurai di situ pertama kali jadi volunteer. Jadi volunteer pertama kali. Jadi Terus kemudian jatuh cinta. kemudian nyaman dan jatuh cinta. Nyaman, wah susah nih. Kenyamanan itu virus. Tapi kenyamanan untuk kembali belajar tentang budaya asli atau budaya leluhur itu menurut Ito seperti apa di teman-teman yang seusia atau mungkin lebih muda lagi itu seperti apa sih? Masih banyakkah yang rindu terus kemudian ingin belajar atau bagaimana sebenarnya? Kalau di tahun kedua ini banyak banget. Justru kita ada banyak yang ingin gabung, misalnya dari sekolah-sekolah. Mereka tuh betul-betul mau belajar. Cuman mungkin karena dulu-dulu tidak ada wadah, sekarang sudah ada wadah. Wadah ya, berarti jadi ini membantu sebenarnya penyelenggaraan festival Fohorai ini tadi kalau bisa dibilang Mas Dede tadi sebagai alat untuk tadi mengumpulkan sumber daya. Anak-anak muda ini adalah sumber daya luar biasa sebenarnya ya. Kita berikan aplaus untuk anak-anak muda Indonesia. Saya juga ingin ngobrol-ngobrol dulu nih Pak Dede Emil dengan beberapa rekan-rekan yang sudah tergabung di platform Indonesia Raya di tahun 2018 dan 2019. Mungkin saya ingin ngobrol dengan yang ada festival yang menarik nih di Jawa Tengah, ada festival